Baik, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan kewirausahaan. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai konsep pengelolaan usaha dan strategi memenangkan kompetisi bisnis. Menetapkan sasaran bisnis ketika kita akan melakukan suatu usaha atau bisnis, tentunya hal yang tidak bisa kita lewatkan adalah menetapkan sasaran bisnis. Ketika kita memulai bisnis baru, maka sasaran kita adalah pengenalan produk yang sudah kita buat dan jumlah pelanggan yang menjadi target kita berapa untuk produk atau pembeli produk yang kita pasarkan. Kemudian, untuk bisnis yang sudah berjalan atau bisnis lama, maka hal yang menjadi sasaran kita atau yang perlu ditetapkan adalah pertumbuhannya bagaimana, pertumbuhan bisnis tersebut, dan bagaimana peningkatan pendapatannya. Dua hal, bisnis baru dan bisnis lama ini tentunya dalam menetapkan sasaran bisnis ada hal yang berbeda. Kalau bisnis baru, kita harus bagaimana pengenalan produk dan jumlah pelanggannya. Kemudian kalau bisnis lama, mengenai pertumbuhan dan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari bisnis tersebut. Selanjutnya, tujuan penetapan sasaran bisnis yang sudah kita lakukan di slide sebelumnya. Maka yang pertama adalah memberi arah dan panduan bagi para manajer pelaksana. Jadi ketika Anda menjadi seorang direktur nantinya, maka dalam menetapkan sasaran bisnis itu yang langkah pertama adalah memberi arah dan panduan bagi para manajer pelaksana. Kemudian yang kedua, alokasi sumber daya. Jadi ditentukan alokasi sumber dayanya. Selain itu, membangun budaya perusahaan. Ingin seperti apa budaya yang diciptakan atau yang ditetapkan, ingin seperti apa budaya perusahaannya. Kemudian membantu manajer menilai kinerja. Itu tadi mengenai tujuan dari sasaran penetapan bisnis. Kemudian target dari sasaran bisnis. Yang pertama itu adalah jangka pendek, kemudian ada nanti jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek itu berkisar antara 3 sampai 12 bulan. Hal yang perlu dilakukan dalam jangka pendek ini pertama adalah melakukan rekrutmen tenaga kerja, kemudian membangun sistem kerja, pengenalan produk baru, atau prosentase target penjualannya seperti apa. Ini jangka pendek, jadi melakukan rekrutmen tenaga kerjanya, cari orang-orang terbaik untuk membantu usaha Anda, kemudian membangun sistem kerja, buat sistem kerja yang nyaman, kemudian dapat tumbuh sistem tersebut untuk dapat menghasilkan hasil yang optimal. Kemudian pengenalan produk baru, ketika memang Anda memiliki produk-produk baru ataupun sudah mempunyai produk lama, itu bagaimana persentase target penjualannya. Itu target sasaran bisnis jangka pendek. Kemudian untuk jangka menengah, itu berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Hal yang perlu dilakukan dalam sasaran bisnis jangka menengah ini adalah manajer pemasaran menargetkan sasaran penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun. Artinya ada peningkatan penjualan selama 3 tahun ke depan, itu ada peningkatan sebesar 7%, itu minimal, ataupun bisa lebih dari itu sesuai dengan target sasaran bisnis yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah jangka panjang, tentunya lebih dari 5 tahun. Misalnya di contohnya di sini adalah Unicom menargetkan penambahan gedung baru 16 lantai pada tahun ke-9. Jadi contohnya adalah Universitas Komputer atau Universitas Komunikasi menargetkan penambahan gedung baru 16 lantai pada tahun ke-9. Ini salah satu pemaparan mengenai target sasaran bisnis, ada di jangka pendek, kemudian jangka menengah, dan jangka panjang. Hal yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi bisnis, yang pertama adalah menetapkan sasaran strategisnya seperti apa. Sasaran strategis adalah sasaran jangka panjang sesuai misi perusahaan. Contohnya misi Dell Komputer, teman-teman sudah tahu kan? Dell Komputer adalah salah satu merek komputer
itu menjual personal komputer langsung ke konsumen untuk memperoleh laba. Ini adalah sasaran strategis. Jadi Dell Komputer ini menjual langsung kepada konsumen dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Kemudian yang kedua, menganalisis organisasi dan lingkungan. Hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis organisasi dan lingkungan adalah melakukan analisis SWOT sebagaimana yang sudah teman-teman pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan teman-teman juga sudah melakukan simulasi dalam melakukan analisis SWOT. SWOT adalah strength, kemudian weakness, opportunity, dan threat. Di mana strength adalah kekuatan, weakness kelemahan, kemudian opportunity adalah peluang, threat adalah ancaman. Yakni metode untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman yang ada. Ini saya yakin teman-teman semua sudah memahami materi SWOT ini karena sudah dilakukan, sudah dipelajari oleh teman-teman dan sudah melakukan simulasi untuk melakukan analisis SWOT. Kemudian menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Langkah terakhir dalam merumuskan strategis bisnis adalah menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Langkah terakhir ini yaitu menyesuaikan kekuatan dan kelemahan organisasi dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan organisasi bisnis berada. Tentunya hal yang terakhir ini teman-teman sebelumnya sudah melakukan analisis SWOT sehingga penyesuaian organisasi dan lingkungan ini dapat dilakukan. Proses manajemen sebagaimana pendapat para ahli, misalnya John Terry, di mana ada di sana proses manajemen ada POATS, ada perencanaan, ada pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian, yang dimana proses manajemen ini harus dilaksanakan dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha di dalam perusahaan. Bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana pengaturannya, bagaimana leadership-nya, kepemimpinan, kemudian bagaimana controlling-nya, pengendaliannya. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses manajemen untuk menetapkan sasaran dan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. 7 langkah proses perencanaan strategis, misalnya yang pertama adalah mengembangkan visi, kemudian yang kedua menulis pernyataan misi, jadi setelah dari visi diturunkan ke dalam misi, kemudian melaksanakan analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan treatment. Setelah itu mengembangkan prediksi, jadi setelah melakukan SWOT, sebuah perusahaan akan mengetahui prediksinya seperti apa, ancamannya seperti apa, peluangnya seperti apa, kekuatan seperti apa, dan kelemahannya seperti apa. Langkah selanjutnya yang kelima adalah menganalisa persaingan, ini berkaitan dengan treatment biasanya, atau ancaman dari persaingan seperti apa, kemudian menentukan arah dan tujuan, dan yang terakhir mengembangkan rencana pelaksanaan. Jadi proses perencanaan yang strategi itu bisa dilaksanakan dengan 7 langkah proses perencanaan strategis ini. Selanjutnya setelah perencanaan adalah controlling, di mana langkah-langkah controlling adalah mulai dari menentukan tujuan strategis dari perencanaan tadi, kemudian menentukan standar, baru mengukur kinerja. Setelah mengukur kinerja, bandingkan kinerja dengan standar. Jika memadai jangan membuat perubahan, artinya jika memang sudah sesuai jangan membuat perubahan. Tetapi jika tidak memadai, ambil tindakan korektif. Tindakan korektif itu ada 2, mengoreksi kinerja dan mengevaluasi ulang standar. Jika hal yang dilakukan mengoreksi kinerja, maka dilakukan mengukur kinerja. Tetapi jika mengevaluasi ulang standar, maka akan menentukan standar ulang kembali dalam controlling ini. Ini adalah tingkat manajemen. Manajemen yang paling baik itu setidaknya ada 3, ada manajer tahap pertama, manajer menengah, dan manajer tertinggi. Ini pengaturannya, di mana manajer tahap pertama itu nanti ada supervisor dan kepala departemen.
Kemudian manajer tingkat middle atau menengah itu adalah pengawas, manajer dan direktur. Dan manajer paling tertinggi adalah presiden direktur, CEO, wakil presiden direktur. Itu berada di manajer atau top manager. Kemudian tipe-tipe manajer itu ada manajer operasi, kemudian manajer keuangan, ada manajer pemasaran, ada manajer sumber daya manusia, dan ada manajer informasi. Apakah sebuah perusahaan harus memiliki semuanya? Ya tentunya ditinjau dari kebutuhan perusahaan atau usaha bisnis tersebut membutuhkan berapa manajer untuk dapat menjalankan manajemen di sebuah perusahaan tersebut. Keterampilan manajemen yang pertama adalah decision making skill, jadi keterampilan pengambilan keputusannya seperti apa. Kemudian keterampilan membuat konseptual itu seperti apa. Technical skillnya, tim management skillnya, jadi bagaimana pengelolaan organisasinya bagaimana. Kemudian bagaimana hubungannya, keterampilan hubungan dengan sesama tenaga kerjanya, itu setidaknya yang harus dimiliki. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kemampuan teknologi informasi. Di dalam proses pengambilan keputusan atau decision making process, hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah mengatur ulang dan mendefinisikan situasi. Selanjutnya mengidentifikasikan pilihan. Setelah melakukan mengidentifikasi pilihan, menganalisa pilihan, menyeleksi pilihan terbaik, melaksanakan keputusan, dan yang terakhir adalah memonitor dan mengevaluasi hasilnya. Ini adalah sebuah proses tahapan dalam pengambilan keputusan atau decision making process. Budaya perusahaan adalah identitas unik yang ada pada suatu perusahaan seperti pengalaman, kisah, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang memberikan ciri pada suatu organisasi. Jadi lebih dekat pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sumber daya yang ada pada perusahaan itu. Misalnya budaya perusahaan disiplinnya tinggi karena datang tepat waktu, kemudian pulang juga tepat waktu, seperti misalnya disiplinnya tinggi. Ataupun budaya yang lain, budaya positif yang lain dalam perusahaan itu loyal. Jadi ketika ada pekerjaan tidak menuntut uangnya atau upahnya, tetapi dia lebih bagaimana pekerjaan itu dapat diselesaikan atau dikerjakan secara optimal oleh pegawainya. Itu budaya perusahaan. Salah satu budaya yang harus dibangun adalah budaya disiplin. Budaya disiplin sangat penting untuk meraih keunggulan bersaing. Perusahaan-perusahaan yang bagus dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu good company, perusahaan bagus, dan great company, perusahaan hebat. Tidak semua perusahaan bagus, good, mampu menjadi hebat, great. Butuh budaya disiplin tinggi. Jadi untuk good menjadi great itu butuh disiplin tinggi. Jadi teman-teman juga ketika sekarang menjadi orang yang good, ketika ingin menjadi great, maka juga harus mengupayakan membangun diri sendiri mempunyai budaya disiplin yang tinggi. Untuk menjadi great, company tidak sekedar dibutuhkan budaya corporate atau disiplin, tetapi juga budaya disiplin. Jadi itu harus dibangun. Tiga pilar budaya disiplin. Yang pertama adalah disiplin people. Membangun disiplin setiap orang yang ada di perusahaan itu yang harus dibangun. Jadi disiplin itu bukan kita sendiri, tapi harapannya memang sudah membudaya kepada orang lain. Tidak ada rapat yang kemudian WIB, waktu Indonesia berubah, rapat jam 7 kemudian dimulai jam 10, tapi memang jam 7 ya jam 7 on time gitu. Jadi benar-benar budaya disiplin itu sudah terbangun dan tidak ada yang terlambat ketika misalnya disepakati pukul 7, oke, pukul 7 semua sudah hadir dan bisa dimulai. Kemudian juga disiplin action, disiplin dalam bekerja, mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. Jadi aturannya, standar operasional, prosedurnya seperti apa itu diikuti sesuai dengan aturannya.
Kemudian dalam mewujudkan disiplin people, itu yang pertama, rekrut yang terbaik. Jadi lakukanlah rekrutmen pegawai atau sumber daya yang terbaik. Kemudian pengertian yang terbaik. Jalankan ritual yang benar. Dalam hal ini bukan berarti ritual yang dalam tanda kutip ya. Artinya ritual ini adalah ketika dibangun budaya datang pagi, kemudian ketika rapat on time dan seterusnya, sehingga kegiatan disiplin people ini akan dapat terwujud. Tempatkan pada kursi yang tepat. Jadi hal-hal yang kemudian misalnya sumber daya yang baik ya ditempatkan yang terbaik gitu. Kemudian keluarkan yang di bawah standar. Jadi ketika ada orang yang tidak dapat mengikuti disiplin people ini, bisa dikeluarkan dari organisasi yang ada atau perusahaan yang ada. Pentingnya leadership kepemimpinan. Kemudian kreativitas dalam bisnis. Suatu bisnis akan tumbuh dan semakin berkembang apabila pengelolaannya kreatif dalam menemukan, mengembangkan, atau menghasilkan suatu terobosan bisnis yang baru. Kreativitas adalah sifat yang melekat pada diri seseorang yang mampu berimajinasi dan memiliki inisiatif dalam menghasilkan sesuatu produk atau jasa yang baru. Pemecahan masalah kreatif. Yang pertama, mengumpulkan fakta, menemukan masalah, menemukan gagasan, dan menentukan jawaban. Jadi pemecahan masalah kreatif adalah yang pertama mengumpulkan faktanya apa saja yang menjadi bukti-bukti yang dalam hal fakta, kemudian menemukan masalahnya apa, baru menemukan gagasan, dan yang terakhir adalah menentukan jawaban dan implementasi jawaban itu yang lebih penting. Ciri-ciri orang kreatif yang pertama adalah imajinatif, mampu membayangkan atau memimpikan hal-hal baru. Kemudian yang kedua adalah inisiatif, punya prakarsa. Kemudian yang ketiga, minat yang luas, rasa ingin tahunya tinggi. Yang keempat, berpikir mandiri. Yang kelima, petualang. Dan yang keenam, rajin. Yang ketujuh, energik. Dan yang kedelapan adalah percaya diri. Ini adalah ciri-ciri orang kreatif, imajinatif, inisiatif, minat yang luas, berpikir mandiri, petualang, rajin, energik, dan percaya diri. Dan yang ke-9 adalah siap menghadapi risiko, tidak takut gagal atau dikritik. Dan 10, yakin dan punya pendirian, siap mempertahankannya. Jadi ketika orang dianggap salah, menurut dia benar, tetap jalan, siap mempertahankannya. Jadi tidak mudah goyah, ini salah gitu langsung goyah gitu kan, tidak seperti itu. Kepemilikan bisnis, ada beberapa kepemilikan bisnis, misalnya kepemilikan publik, itu seperti PDAM, perusahaan air minum ya. Kemudian badan usaha milik negara BUMN seperti Pertamina, kepemilikan saham karyawan, koperasi, usaha patungan, joint venture kepemilikan bersama, merger misalnya Bank Mandiri, aliansi strategis untuk keuntungan timbal balik, akuisisi pembelian perusahaan, divestitur jual bisnis yang kurang baik dan fokus ke inti, spin-off jual sebagian bisnis untuk tambah modal, inkubator bisnis, fasilitas bisnis bersama, atau min-cost biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi. Itu tadi mengenai kepemilikan bisnis. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis bisa perseorangan. Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah kebebasan, mudah dibentuk, mudah dihentikan, murah, tidak ada pembatasan hukum, dan insentif laba. Kelemahannya tanggung jawab tak terbatas, keahlian dan kemampuan terbatas, perasaan terisolasi, keterbatasan akses modal, kurangnya kesinambungan bisnis. Kemudian firma. Kelebihannya adalah modal lebih besar sehingga lebih mudah memperluas usaha, lebih mudah memperoleh pinjaman modal, kemampuan manajemen lebih baik. Kelemahannya, keberlangsungan perusahaan tidak terjamin. Kerugian yang disebabkan oleh salah satu anggota risikonya ditanggung seluruh anggota firma. Selanjutnya, CV atau perserian komanditer.
Kelebihannya modal yang dikumpulkan lebih besar, mudah memperoleh kredit, memiliki kemampuan manajer yang lebih besar, syarat pendiriannya relatif mudah. Kelemahannya adalah sebagian anggota mempunyai tanggung jawab tak terbatas, keberlanjutan CV tidak menentu bagi sekutu pimpinan, sulit untuk menarik kembali modalnya. Perseroan terbatas, kelebihannya adalah kewajiban terbatas bagi pemegang saham, kemampuan mengumpulkan modal lebih besar, kemampuan untuk berlangsung selamanya, kepemilikan dapat dipindahkan, efisiensi manajemen. Kelemahannya adalah proses pendirian memerlukan biaya yang mahal dan waktu yang lama, kemungkinan merosotnya insentif manajerial, persyaratan hukum dalam peraturan pemerintah, kemungkinan pendiri kehilangan kendali perusahaan. Itu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Kemudian pertimbangan pemilihan bentuk kepemilikan bisnis yang perlu dilihat adalah pertimbangan pajak, kemudian kemampuan menyelesaikan kewajiban, kebutuhan modal awal dan masa depan, pengendalian, kemampuan manajerial, tujuan bisnis, rencana suksesi manajemennya, dan biaya pembentukannya. Jadi tadi ada perseorangan, kemudian firma, CV maupun PT, ini menjadi pertimbangan. Teman-teman mau memiliki bisnis yang seperti apa, ini menjadi pertimbangan pajaknya, sampai kemudian biaya pembentukannya. Tahapan misalnya pendirian perseorangan terbatas nih PT, berarti teman-teman harus mengusulkan pemesanan nama perusahaan. Biasanya pemesanan nama perusahaan itu terdiri dari 3 kata, misalnya PT 1, 2, 3 misalnya seperti itu. Jadi biasanya dari pihak Kemenkumham itu meminta minimal 3 kata. Kemudian pembuatan akta pendirian, notaris, izin domisili dan nomor pokok wajib pajak, pembuatan rekening perseroan, kemudian SIUP, surat izin usaha perdagangan, TEDP, pengumuman pada BNRI, itu adalah langkah-langkah dalam pembuatan perseroan terbatas. Kemudian hak atas kekayaan intelektual. Hak cipta, perlindungan terhadap hasil karya dan inovasi orisinil di bidang pengetahuan, seni, dan budaya. Lisensi izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan dengan persyaratan tertentu. Jadi penting ketika teman-teman sudah mempunyai usaha, mempunyai produk, harus diajukan ke Kemenkumham untuk memiliki hak cipta. Jadi ketika orang lain nanti mengambil produk atau nama dari produk yang sudah dihasilkan oleh usaha teman-teman, maka itu dapat dilindungi secara hukum. Dalam bentuk hak cipta bisa, kemudian misalnya dalam paten, grant yang diberikan kepada negara kepada investor atas produk di bidang teknologi dan memberi hak eksklusif untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan dan menjual invensi dalam suatu negara hingga 20 tahun terhitung sejak penerimaan aplikasi paten. Kemudian merek dagang. Jadi ini merek dagang, ketika teman-teman punya merek dagang di dalam produknya, itu juga perlu diajukan ke Kemenkumham. Hak atas kekayaan intelektual, kata, frase, simbol, desain, nama, logo, slogan, ataupun trade dress, atau kombinasinya yang digunakan suatu perusahaan untuk membedakan produknya dari perusahaan lain yang terdapat di pasar, sehingga itu perlu diajukan ke Kemenkumham dalam sebagai merek dagang. Misalnya kata, kan banyak tuh merek dagang dalam bentuk kata atau frase ataupun simbol ataupun logo dan seterusnya, itu perlu diajukan sebagai hak atas kekayaan intelektual untuk melindungi merek dagang dari usaha teman-teman semua. Ini yang di judul awal tadi, bahwa perlu dilakukan kompetisi bisnis agar usaha yang kita lakukan itu dapat bersaing dan dapat dikatakan sebagai usaha yang unggul dibandingkan dengan usaha yang lain. Pesaing industri, persaingan di antara perusahaan yang ada, itu misalnya dari pendatang yang berpotensi, ancaman dari pendatang baru, kemudian pembeli, kekuatan penawaran dari pembeli, kemudian pengganti, itu ancaman dari produk atau jasa pengganti, kemudian pemasok, kekuatan penawaran dari pemasok, atau dari direksi lain, kekuatan relatif dari serikat pekerja, pemerintah, minat khusus, kelompok, dan lain-lain. Ini adalah gambaran untuk kompetisi bisnis dalam menentukan ide atau gagasan dalam kompetisi bisnis.
Ini yang perlu dipertimbangkan mulai dari pendatang yang berpotensi, pembeli, pengganti, dan pemasok, bahkan direksi lainnya juga. Berbagai pilihan bisnis, misalnya model usahanya ekspor, atau kontrak trunke, atau lisensi, waralaba, usaha patungan, cabang perusahaan yang dikuasai secara penuh, dan ini adalah keuntungan dan kerugian yang bisa teman-teman perhatikan. Keuntungan dan kerugian saham publik, misalnya teman-teman mempunyai usaha atau keikutsertaan dalam kepemilikan saham publik, maka keuntungan dan kerugiannya juga harus diperhatikan. Misalnya keuntungan kemampuan untuk mendapatkan modal ekuitas, kemampuan yang lebih baik untuk meminjam, kemampuan yang lebih baik untuk meningkatkan ekuitas, likuiditas dan penilaian, prestis, kekayaan pribadi, itu keuntungannya. Tapi juga harus diperhatikan kerugiannya, misalnya resiko utang meningkat, pengeluaran, peraturan mengenai kebijakan dan prosedur kepemimpinan perusahaan, pengungkapan informasi, tekanan untuk menjaga pola pertumbuhan dan hilangnya kontrol. Ini yang menjadi pertimbangan ketika nanti teman-teman ingin terjun ke dalam usaha, misalnya kepemilikan saham publik perusahaan, misalnya A, perusahaan B. Jadi ini yang menjadi perlu dipertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Dan yang terakhir yaitu pengaruh dolar, itu juga perlu dipertimbangkan, bagaimana mata uang bisa menolong, bagaimana mata uang bisa merugikan. Ini penjelasannya, silahkan bisa disimak dan diperhatikan. Bahwa pengaruh dolar juga sangat berpengaruh, bisa menolong juga, tapi juga bisa merugikan. Demikian yang bisa saya paparkan untuk materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.